Berat ini, berat. Pertama ini gangguan menghantui. Kalau teman-teman yang ikut LG Family pasti tahu rasanya. Bingung juga Mama Ois ya, mau mulai dari mana nih kita? Memulai dari kalau detail, wah nggak cukup waktunya. Pasti butuh sampai jam 2. Mungkin lebih ke poin pertama itu bagaimana abang dan kakak itu yakin you are the one gitu. Kalian itu this is the one from God gitu. At the beginning. Dulu tuh sebenarnya kita itu nggak kayak gini dulu ya. Kita tuh mulai bertobat 2015 ya. Dulu tuh kita stylenya parah lah. Ya gimana ya? Bisa diceritain lah ya, udah tahu lah ya. But I remember when we already planning to get married, my mom came over from England to meet Hadi, and she said something to me like, I mean, she liked Hadi, she gave us her blessing, but she said something like, you don't have to do this. You can come back with me if you want. You can come back to England. You don't have to. Mertuaku aja nggak yakin sama aku, bayangin. Memang baik. But for me, in that moment when she asked me that, I was really sure that I was doing the right thing. That I wanted to. That he was the one. How Kak gitu, maksudnya what's the point, maksudnya what is the clue gitu, this is the one. It might sound corny, but he led me to God, because when we met, I was atheist, and on one of our first dates, he took me to church at like 6 in the morning, right? Like still dark outside. And yeah, so I got my first experience as an adult of going to church because of Hadi. Ya, kita melalui berbagai macam pengalaman, memang Tuhan itu menempatkan kita bukan sama orang yang kita inginkan, tapi memang sama orang yang kita butuhkan. Jadi saya juga punya masa lalu, dia juga punya masa lalu, sama-sama tersakiti, sama-sama. Jangan lihat sekarang ya teman-teman ya. Aduh, udahlah, pokoknya parah lah gitu ya. Masa lalu yang gimana ya? Nggak kayak sekarang gitu. Nggak kayak sekarang yang ada masalah, larinya berdoa bareng gitu ya. Kalau dulu tuh nggak ada. Kalau nggak ngerokok, minuman keras, lagi ya. Ya, dan teman-temannya lah ya. Jadi awalnya abang udah ngajak kakak ke gereja nih awalnya. Ya, jadi karena latar belakang tadi itu, akhirnya kita ketemu, ngobrol, kita langsung ngobrolnya itu nggak yang apa nih makanan kesukaan kamu, nggak ada lagi ngobrol kayak gitu. Apa nih favorit nggak ada. Langsung tak serius ngobrol. Bahkan aku sendiri pun aku Kristen. Gini lah gitu. Dia juga gini ya udah, pasti ada keraguan mau pasangan manapun di awal pasti ada itu mungkin ya, tapi karena niat kita itu ya mungkin Tuhan melihat ya kita itu pengen berumah tangga, niat kita. Jarang lu boleh kayak gini berumah tangga, biasanya mohon maaf kebo bubar. Jadi memang Tuhan, jadi ya gampang-gampang susah ya, atau gimana ya. Jadi Tuhan memang pas menempatkan kami dengan segala masalah kami ini, pas ketemu tak ngobrol nyambung, diajak yang ini,
akhirnya udah klop akhirnya sama dia. Dan pada saat itu pun aku belum yang kayak sekarang ya teman-teman, yang masih yang gimana lah gitu, yang negatif lah gitu. Hingga sampai 2015 lah ya, hanya kita sama-sama fokus ke Tuhan. Kalau ada masalah larinya ke Tuhan gitu, atau ngobrol gitu. Itu sih. Semoga mengerti ya. Kalau ada pertanyaan silakan diketik di. Baru mau aku chat. Terus what make you guys falling in love in the first time gitu. Misalnya kayak Bang Hadi, apa yang Abang lihat dari Kak Laura dan itu make you benar-benar falling in love gitu. Oh, kalau itu mata pasti. Ya, kalau kita mata kita nggak bisa lihat kan. Itu pasti. Pokoknya ada, itulah dia. Pokoknya ada yang kita rasakan, kita belum kenal nih. Dan dia juga belum kenal, tapi mata kita saling bertaut. Ya. Yeah. Apa tuh lagunya? Nah, itu ada tuh. Kayak gitulah. Jadi mata dulu, terus dibarengi dengan senyuman. Nah, kalau dia senyum lagi, tapi kalau dia nggak senyum, ya udah nggak usah. Nah, itulah. Jadi memang intinya itu dulu pertama itu. Dia juga ngerespon kita. Namanya juga laki-laki kan. Nah, dia ngeresponnya bagus. Ya udah, akhirnya udahlah. Kejarlah kan. Kejar terus, pepet terus. Nah, itulah Ma'ois. Awalnya itu memang kita melihat, memang nggak bisa dipungkiri fisik dulu. Fisik gitu ya. Tapi nggak tahu nih kalau Kak Mutiara ya, kalau aku senyumannya mantap, matanya oke. Ajar walaupun nggak ada modal. Gitu. Kalau kamu, what is the first time? For me, it was very friendly and made me laugh. Pelawak. Ya, and of course, ya? I thought he was attractive too. Back when he didn't have a beard. Waduh, ini jadi masalah nih. Dulu rapi kali, sekarang males. Jake Ruben. 1, 2. Yeah, I think that's it really. He made me laugh and simple. Lupa kunci pintu tadi, para Bang Hadi. Yeah, we're about to do that thing. Okay. Lock the door. Lock it then. Forgot his Pringles. Okay. Aduh, mohon maaf ya, teman-teman. Dia apa pertanyaannya? It does, answering the question. Nggak apa-apa Bang, santai. Ada yang kalian mau tanya soal perkenalan sebelum kita masuk ke yang agak tahap berikutnya? Boleh lah, aku tanya lah ya. Can you explain how you can ini, bentar Bang, how do you know that she is what you need but not you want? Oh, yang tadi Abang bilang ya. Can you explain, please? Perasaan itu gimana gitu ya? Maybe I can try to answer. In the beginning and even until now, sometimes it's like it's easy to question God, like,
really, God, this person, like this is who you put me with, because we can be very similar, but we can be very different as well. So, and of course, there's a language barrier, right, and cultural differences as well. So sometimes it's like very difficult and very stressful when you start to think, oh, maybe if I was with someone from where I'm from, then we wouldn't have this disagreement or this misunderstanding. But then there are other times when, because of that difficulty, it's like more meaningful, because we can get through it, and then it's like, it's amazing that we are so different and we're from such different places, but we can get along, and we can make lovely babies and Sebenarnya ya Marco ya, kita tuh udah pernah juga berpisah. Hah? Ya, when dating. Kita tuh sempat juga. Tapi ada rasa rindu yang nggak bisa dibohongi, asli. Terserah lah ini mau dibilang lagu dangdut, terserah lah ya. Dan tidak hanya aku berusaha tegar, tapi dalam hati gimana dia. Tapi dan dia juga sama gitu. Akhirnya kita jujur. Aku nggak bisa, aku gini, aku sorry kalau kamu udah punya yang lain nggak apa-apa, cuma aku pengen mengutarakan ternyata dia pun juga memiliki yang sama. Jadi nggak mulus-mulus aja ya guys ya, jangan lihat kami kayaknya Bang Hadi ini enak kali lah mulus, aduh nggak asli nggak gitu, sama kayak kita semua ada berantemnya yang wah, bukan yang kenapa sih kamu kayak nggak ada, teriak itu sampai habis suara, tenggorokan sakit, kamu tinggi nadanya, udah tinggi lah gitu sama-sama kita. Jadi memang pada saat itu udah stop, kita break dulu sebentar, break. Yeah, I remember again we went on a few dates, and then I said to him, let's just be friends. Yeah. Because I moved to Indonesia, and I had been in a long relationship before. And so I didn't move to Indonesia thinking that I would get into a relationship so soon. So that's why I told him, please, let's just be friends. And I didn't know, like, in Indonesian culture that doesn't really happen, that like, berantem itu pokoknya ditolak. Either you're dating or don't really have male female friends. I don't know. Anyway. At least back then in 2011. So I told him to just be friends, but instead of being friends, he just totally ignored me for like 2 months. Iyalah, kan kita and we were working together. We were working together, so I would see him every day. Masih banyak. Dulu kan zamannya gitu kan pantunnya. Masih banyak ikan di laut. Nyata setelah itu nggak bisa bohong lagi, rindu ya udah. Setiap habis berantem ada rasa rindu, setiap habis berantem ada rasa rindu, udahlah maju lamar, nah itu begitulah ceritanya. Jadi nggak ada foto lamarannya nih Bang? Waduh, nggak ada. Waktu itu kan handphone juga tahu lah Mak Wesia yang masih Nokia yang iya di gini cek gitu yang aduh. We have one or two we can share like that. But yeah, mostly from BlackBerry. Bukan before BlackBerry. Nokia. 8250 atau 6600. 8250 ya yang srek yang bunyinya. Nah, gitulah. Jadi itulah, menggarisbawahi yang ditanya Marco tadi. Ada rasa kangen yang nggak bisa dibohongi. Utarakan. Oke, Bang. Endingnya mau ditolak, diterima, terserah. Yang penting kalau aku orangnya utarakan aja. Ya udah. Gitu. Nothing tulus, yes? Iya, nothing tulus. Udah ternyata pada saat kita dia mengutarakannya, kita mengutarakannya juga dengan penuh hati, dengan pakai soul, ya kan?
Iya. Biasalah kok kalau main bass kalau nggak pakai soul gak enak kan. Ah. Nah, ya kan? Oke. Ini juga sama pakai soul. Akhirnya Siap. ya udah oke, udahlah inilah dia. Gitu. Thank you, Bang. Ya sama-sama Marco. Berarti ini kan udah habis nih dating nih kan. Waktu memutuskan untuk merit, banyak menemui masalah nggak sih Bang? Kak, Banyak. Itulah yang pertama. ini udah siap lamaran nih ceritanya. Udah oke, udah yes I do. Menuju ke sana itu. Setelah inilah ya, setelah menuju pernikahan lah ceritanya Betul, gitu ya. ada nggak problem? Karena kan apalagi orang abang dan kakak itu benar-benar beda kultur, beda semuanya gitu kan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kalau dari aku ya, yang pertama kali aku menghadapi tantangan itu abang aku nomor 2. Abang aku nomor 2 itu kayak yang nggak suka kalau aku tuh dapat orang luar gitu. Nggak setuju dia karena mungkin abang yang pertama dapat orang Chinese, yang kedua orang Karo. Nah, yang pengennya tuh aku tuh yang Batak Tobanya atau Jawanya gitu. Dia pengennya seperti itu. Jadi abang sendiri pun udah sinis. Kenapa sih gitu-gitu? Kenapa sih? Pokoknya hal yang namanya juga orang pacaran ya atau gimana mungkin dia ada nggak senang liatnya mungkin atau gimana. Itu yang pertama itu Mak Ois. Abang kandung sendiri nomor 2. Terus yang berikutnya biaya pernikahan itu kan nggak sedikit. My dad cannot come. Iya, biaya pernikahan aku tuh pada saat itu dari jatuh banget lah waktu itu, dari posisi yang luar biasa jatuh, tapi ya itulah nggak biaya nomor 2. Nomor 3 itu ada keraguan gitu, karena banyak pasangan kayak kita gini. Nanti itu perpisahannya bukan karena orang ketiga atau apa, tapi karena dokumen. Karena udah ada banyak orang kayak gitu. Iya, jadi aku nggak bisa mendapatkan, misalnya aku ikut dia ke sana, aku nggak bisa mendapatkan izin tinggal. Tahulah, pasti mana Rimadi ngurusnya ribet kan di. Ini apalagi ini. Akhirnya itu bisa memicu pertengkaran. Akhirnya ya udahlah, aku di sini aja. Nah itu bahaya juga. Karena terpisah akhirnya lama. Ya udah nanti yang ini ke sini, yang ini ke sana. Nah itulah jadi dokumen. Aku berpikirnya udah negatif gitu. Itu. Terus yang terakhir kali itu kayak gimana ya nanti kehidupanku sama dia gitu ya. Sedangkan abangku aja yang sesama Indonesia berantemnya ngeri gitu. Abang yang pertama nikah, abang yang kedua ini nikah sama orang Karo. Ada kadang-kadang Buru Tarigan sih kalau nggak salah. Ketika Tarigan. Kalau di awal pernikahan mereka, aku lihat mereka wah main piring aja, ceprang, lempar piring lagi, perang. Jadi aku udah dapat gambaran yang kurang baik dari lingkungan. Apalagi ini beda culture. Itu sih 4 tadi. Kalau aku di pernikahan, nah dia juga sama. Bahkan mertua saya pun nggak yakin sama saya itu. Kamu yakin nggak mau melakukan ini? Tanyanya sekali lagi Laura. Kalau nggak, yuk kita pulang aja. Ngapain ini? Terus kan, jadi kan memang bayangin itu udah tinggal teng, tapi ibaratnya dia di sana pun udah oke, tapi ada keraguan itu di mertuaku. Wah, nggak yakin aku nih Syadin. Lihat bentuknya kayak gini, yakin nggak ya? Gitu. Itulah kurang lebih. Tapi itu terlewati ya. Tapi by the way, what kind of dating yang kalian jalanin gitu? Maksudnya kayak, ya di sini kan banyak yang lagi dating nih ya. Mungkin abang sama kakak, kesalahan yang pernah kami buat tuh begini. Hal baik yang pernah kami lakukan tuh seperti ini gitu. Itu bisa jadi bahan pelajaran buat yang ada di sini. Just normal ya, like dinner and movie, karaoke. Ya kesalahannya apa ya? Ya apa perlu diceritakan secara detail? Secara detail.
Mungkin clue-nya aja. Ya kalau kan budaya dia kan, kalau waktu saya ke Inggris tuh, jangankan di Inggris, Singapura aja aku mohon maaf. Ya pacarnya ada yang orang India, ceweknya China, itu ciuman di tengah jalan. Nah, oke lah, ciuman aja ya. Apalagi culture Inggris. Yeah, for me, I'm Seperti not itu. like that, but maybe like holding hands, yeah. Nah, holding hand, For me, itu holding normal hands lah. is normal, but for him, like awkward, yeah. Itu juga aku kurang, karena aku dari dulu emang nggak suka dipegang tangannya. Oke. Sukanya Ya, yang dipegang apa ya, itu, Bang? seperti itu. Tapi ya itulah, makanya ini kan jadi pelajaran buat kita. Kedepannya kita, teman-teman di sini, kita kan nggak tahu jodoh kita seperti apa. Ya jangan, inilah contohnya, ya kan. Yang bagus-bagus aja gitu kan. Bagus loh teman-teman ini masih muda. Aku rasa teman-teman ini belum pada 30. Udah ada yang 30 lebih nggak umurnya di sini. Ayo ngacung. Aku sih 29 ya. Sama dong kita. Sama. Ya. Oke, ya. Itulah. Ya adalah. Pasti kesalahan itu ada. Udah aku bilang itu aja lah. Nggak usah detail ya. Ada kesalahan itu ada. Namanya juga pada saat itu iman kita belum bertumbuh. Kita belum punya komunitas seperti ini. Kita tuh mendapatkan komunitas kuat itu pas udah pas 2015. Nah itulah saya garis besarkan lagi. Sebelum itu kita dunianya mana ya? We used to fight a lot, ya. Berantem hampir tiap hari. Aku juga masih merokok dulu. Itu berat kali, perokok berat ya. Ya gitulah. And what changed in 2015 is we joined a life group, yeah, in Batam. And it was like 5 or 6 other married couples, most of them with kids already, and it was really amazing for me. Like until then, it's weird now to think how long we were married before we realized that our problems were not unique. We were mixed culture couple. When we would argue, we would think that it was because of our cultural differences. And then when we joined the life group and we listened to the other couples talking about married life, and most of them were, or all of them were Indonesian, yeah? All of them Indonesian. All Indonesian, yes. Indonesian, no mixed couples. No mixed couples. But they would share stories about married life and about fighting and about problems with the kids and all these things. And it was hilarious because it's like these are the same problems that we're having, and it was really it's not wonderful that they were having problems, but wonderful that, you know, we finally realized, oh, we are normal. Actually, we're just a normal married couple, and it doesn't matter where you're from. Even if you're next door neighbors, you still are gonna have a different upbringing. You know, you're still gonna, every family is different, so you're gonna have differences in the way that you eat, the way that you raise the kids, the way that you enjoy yourself, whatever it is. Yeah, so that really helped us. Ya, intinya adalah komunitas, teman-teman. Mau sendiri, mau suami istri, kita memerlukan komunitas yang ya komunitasnya yang kalau misalnya digabung seperti ini nggak masalah juga. Tapi kalau misalnya ada yang satu grup, satu tempat kerja atau satu apa, bolehlah dibikin komunitas itu. Percaya komunitas itu pasti akan saling melengkapi. Gitu loh. For me also, like I'm quite not shy, but like I'm an introvert. You know, I don't like go out looking for friends or fun. You know, I'm more the person, like someone comes to me, someone, you know, an extrovert befriends me and says, come on, let's go do this, then I will join in. But I don't usually initiate those things. So
It was actually I lived in Batam for 3 years before I even had another expat friend. Which again, it seems weird to think about now, because when, you know, by the time we moved to Medan, the first thing I did was look up, okay, where's the international church, you know, so I can meet people. Yeah, so again, community was really important. And it's like, we didn't, those 3 years that we were first married, we didn't really realize what we were missing and how much it was affecting our marriage. Yeah. So, berarti ini kita udah mulai masuk ke life after married. Di 3 years, 3 tahun pertama, what is the big problem yang sering buat bener-bener argue, terus pernah nggak sih ada di titik yang I think I won't give up gitu? Pernah nggak sih ada di titik itu di awal pernikahan gitu? Okay, hold on. I just need to go and get Hope because she keeps crying. Hold on. Okay. Ya, begitulah mama ya. Cuma tadi mau lupa aku dengarnya. Begitu udah married nih ya, life after married lah ini ceritanya. Di 3 tahun pertama, gimana big problems-nya biasanya gara-gara apa? Terus pernah nggak sih di awal itu udah kayak merasa give up nih kayak nggak mungkin nih gitu, kayak pernah nggak sih ada terbersit atau apa gitu di awal-awal tahun, di awal-awal pernikahan, ataukah masih indah semua di 3 tahun pertama? Di 3 tahun pertama indah lah ya, karena sorry ini agak beda ya. Jadi 3 tahun pertama memang kenapa indah, karena sebenarnya Laura ini waktu saya masih pacaran sama dia, dokter sempat, kita ada kayak cek general check up gitu. Dokter sempat bilang kalau istri saya ini nggak akan bisa punya anak waktu itu. Jadi tapi nggak tahu, hati kecilku tuh yakin aja gitu, nggak percaya seperti itu. Jadi pada waktu kita dapat mutiara itu, kita memang bersyukur kali, aduh bisa ya. Nah, akhirnya waktu hamil tuh bisa segala macam. Jadi memang 3 tahun pertama Mak Oisya memang nggak begitu parah lah. Parahnya itu setelah 5 tahun lah, itu baru parah itu. Nah, jadi 3 tahun pertama itu memang indah banget. Kita kayak hand in hand gitu, kayak kerjasama. Apa yang belum lengkap? Oke, gini lengkapi. Kayak kita saling melengkapi kali itu. Tidak hanya dari segi materi ya, tapi kayak apapun lah yang ada di sekeliling kita. Misalnya pekerjaan kita, aku ada ide loh gini. Kayak saling support gitu. Jadi kita semangat. Ditambah kelahiran mutiara ini. Gitu. Jadi itu benar-benar nggak ada tuh di 3 tahun pertama itu susah gitu ya. Bahkan waktu mutiara lahir itu, puji Tuhan, banyak rezeki lah terbuka gitu. Tapi setelah itu memang banyak tantangannya gitu. Jadi karena udah terbiasa susah dan berusaha untuk menggapainya, dan setelah itu dapat mempertahankannya, teman-teman. Jadi waktu menggapainya, pernikahan, anak segala macam itu memang susah, tapi ada dia kayak kita juara lari gitu, kita menang di estafet ini gitu. Nah, mempertahankannya itu untuk sampai nanti itu sampai sekarang, nah itu yang susah gitu. Jadi ada muncul keegoan atau apa, akhirnya ya udah, jadi disitulah perperangan itu terjadi. Gitu sih, Mas. Perang paling besar kayak mana nih, Bang? Perang paling besar. Mana yang perang paling besar ya? Setelah Jack sembuh,
Berarti perang paling besar itu ya kapan ya? Pokoknya sebelum 2015 lah. Berarti 2014, 2014 itu perang yang ya ada terbesit juga. Kita mau saling pisah dulu gitu. Pokoknya aku udah nggak kuat lah. Terserah kamu mau cari suami yang agak bagus silakan. Kan di Inggris sana banyak tuh yang gimana-gimana. Tapi mungkin dari sisi Mama Mutiara juga apa sih ngomong apa sih gitu ya. Kalau kita anak laki-laki kadang-kadang emosi, apalagi pada saat itu belum bertobat sekali ya. Jadi kita langsung aja to the point, nggak mau bertele-tele. Udah kalau kamu, aku nggak bisa mencukupi itu. Udah kamu kalau mau cari yang lain, cari yang lain. Kalau dari segi perekonomian ya memang apa ya bisa dibilang up and down, pasti ada aja pertentangan di situ. Misalnya, oh, ini kemana, pasti aja ada pertentangan di situ. Kurang lebih begitu sih. Tapi pernah ada perang besar gitu ya? Perang besar memang kalau udah berat kali ya udah. Gimana kalau gini, kamu bisa cari yang lain, aku juga bisa cari yang lain. Kita lihat siapa yang cocok. Kalau nggak cocok, ini kita balik lagi ya. Ngomong gitu. Kadang-kadang gitu ya. Nggak, memang gitu, Mas. Kalau udah sampai tahap perkataan itu, ya udah. Kamu ke sana, aku sih, itu udah paling besar kali. Tapi nadanya nggak gini ya teman-teman ya. Nadanya ya nada marah lah gitu. Tapi kalau masih belum menyentuh ke kata-kata tadi, ya itu masih bisa kita kompromikan gitu. Jadi kalau dari Abang sendiri, tipsnya buat yang mau nikah, apa poin paling penting yang harus dipikirkan kalau mau masuk pernikahan, memutuskan untuk menikah gitu. Saran dari Abang yang Abang dapatkan sampai hari inilah gitu. Ya itu tadi, komunikasi tadi ya. Itulah kita harus jujur aja sama pasangan kita. Dari awal udah kasih tahu tuh A sampai Z. Bang, aku tidurnya nganga ya bang, jangan kaget ya bang. Ngences, abang jangan tinggalin aku ya. Tapi katakannya atau apa? Sorry deh, aku orangnya kadang-kadang yang temperamen. Makanya aku perlu kamu, untuk menenangkan hatiku. Boleh. Pokoknya dari awal kasih tahu. Aku kasih tahu sama dia. Dari awal aku nggak suka gini. Dah, masih mau nggak? Nggak mau nggak apa-apa. Kita harus siap juga ditolak. Gitu. Ya udah. Berarti dari awal nih, Abang dari awal udah ngomong gini ya? Udah dari awal juga dia juga sama. Dari awal kita udah saling. Ini. Iya, itu tipsnya yang pertama ya, jujur-jujuran sama pasangan itu. Jujur aja, aku marahnya kayak gini. Aku kadang-kadang pernah ada masalah sama ini. Nah, aku menghadapinya kayak gini. Menurut kamu gimana? Aku salah nggak? Nah, itulah aku. Jadi yang pertama memang jujur. Semuanya guys, bilang apa lah gitu. Pokoknya yang jelek, yang buruk, kasih tahu. Yang kedua, tipsnya adalah keluarga ya. Jadi misalnya orang tua ya, misalnya orang tua dia jauh, kita tetap berkomunikasi baik. Halo Pak, Ma, sama siapapun kita tetap komunikasi baik. Dan pada saat kita ajak dia ke keluarga kita lihat reaksinya. Kalau salah kita kasih tahu. Terus kalau misalnya dia nggak nyaman, ya udah, inilah dia, gimana? Kayak ginilah kekurangannya. Itu memang diperlukan hati yang besar memang. Ya sambil nasihatin lah ya. Ya dan tetap dipuji pasangan itu. Ya walaupun dia nggak bisa menghadapi keluarga kita atau kita nggak bisa menghadapi keluarga dia, kita tetap puji. Gak apa-apa kok, itu udah bagus. Kamu udah luar biasa. Kita tetap ada kata-kata positif ya teman-teman ya. Kata-kata yang positif itu luar biasa loh. Walaupun cuma nggak apa-apa kok, udah biasa gini-gini, itu bisa bikin mood booster tuh ya.
Jadi jangan malu untuk berkata-kata, teman-teman. Pasti bisa, ya. Aku gini gimana, gini ya. Nah, pokoknya jujur, terus bawa ke keluarga. Ya udah, langsung aja tanya sama orang tua kita, Mak, menurut Mama gimana? Wah, menurut Mama ya, nah, seralah sama Mama itu ya. Nggak apa-apa, kita saring. Kita jangan terlalu pro. Iya, aku tahu itu Mama kita sih. Tapi kita jangan terlalu pro. Kita saring dulu. Kita banding-bandingkan. Oh, kayaknya bisa dimasukkan walaupun nggak pas sekali, kayaknya cocok. Kayak sama kayak saya sama abang saya pun yang nomor 2 walaupun dia nggak setuju. Pada akhirnya karena dilihat sikap kita, akhirnya dia mengerti. Oh, adikku kayak gini, adik iparku kayak gini. Terus yang ketiga itu adalah pertama jujur-jujuran sama orang tua, yang kedua bawa ke keluarga. Nah, yang ketiga itu udah. Yang lain tak lain adalah finansial. Nah, ya. Itu yang tak lain adalah finansial. Sorry ya. Jujur aja, aku segini penghasilannya. Oh, aku segini. Karena kadang-kadang teman-teman laki-laki kalau penghasilannya lebih rendah dari perempuan, itu bisa jadi 2. Yang pertama dia minder. Yang kedua, dia bisa memutuskan, oh tapi tenang aja, kita bisa gini. Kita bisa mengisi apa yang kurang dari dia. Gitu ya. Kayak saya sama dia jujur aja. Ya, begitu. Tapi karena dia lihat saya juga bisa menghandle. Nah, jadi akhirnya timbul rasa percaya sehingga keluarlah kata-kata dari dia. Ini adalah duit kita bersama. Tidak ada duitmu, duit kita bersama. Itu bikin laki-laki ya, khususnya cewek-cewek dan cowok-cowok ya, cewek-cewek lah terutama. Karena zaman sekarang aku akui perempuan zaman sekarang luar biasa. Mencari rezeki itu kayaknya lebih lancar daripada laki-laki. Ya, pada di zaman sekarang ya, itu. Nah, itulah yang kedua, yang ketiga itu finansial. Itu sih dari aku. Dari kamu gimana? Tips-tipsnya. Tips. What is the question? Tips-tips to make a relationship. Memutuskan untuk menikah. Ya, sebelum menikah, poin-poin yang harus diperhatikan. Yeah, I think I start with Hadi's last point about finances. I think one mistake that we made is that we didn't talk about money before we got married. So I really advise you guys to do that. To talk about it. Yeah. Because again, like it was years of arguing and like the same problems again and again on like different mindset about money. Different mindset about spending and saving, and it was really difficult, and it's still difficult, but we've made a lot of progress in that area. But I often think, I just wish that we had figured that out in the beginning, because then you get into problems, and then it's like you just feel like you're always a few steps behind, and you're always trying to you're always trying to get ahead, but you feel like you're behind. So if you can figure that out before you get married, I think that's a really big one. What else? Ini ngobrolin uang juga penting ya sebelum nikah, guys. Everything. Almost everything. Yeah. I mean, please take you to the family and take me to your family. Family like this. Number 3, minus. Ya, itulah yang 3 tadi teman-teman sekalian.
Iya, 3 hal yang harus. And also, before we got married, to leave the meeting. Before we got married, we had some counseling, like with a pastor, and I remember him giving us the advice, like it's going to be difficult, especially since you have you're from different cultures. Yeah. But you have to see it as an adventure. Don't see it as a difficulty, but see it as an adventure. So again, it's about mindset, I think. Yeah. Adventure ya teman-teman ya, jangan problem ya, capek sendiri. Tapi kalau adventure, ayo berpetualang ya kita berumah tangga ya. Iya. No turning back ya, jalan terus. Iya, jalan terus. Yeah. Adventure. And I think the other thing that I wish that we had done it sooner is about getting your priorities right in terms of your relationships. I think it's very easy, like once you start having kids, you don't realize like the kids they take over, like in terms of your time and what you spend your money on and what you talk to your spouse about. It's all about the kids, it's all about them. So we at the couples night recently, it was a really good reminder for us, because they said when you're having problems, check your priorities. It was, I don't remember their names, but the pastors that they interviewed. Yeah. They said your number one relationship should be with God. And then your second most important relationship is with your spouse. And then next comes the kids. And then last is your job relationship. Yeah, relationships at work. And when they said that, I was like, uh-oh. Like, I immediately realized, I think God is number one. I am pretty, maybe not all the time, but a lot of the time, I think God is number one for me. But Hadi's not number two. Like, I really realized in that couples night, Hadi hasn't been number two for a while. Like, it's been the kids. And sometimes even my job might be number two. Because to be honest, dealing with my job is easier than dealing with my kids or my husband. Like, you go to work and everything is organized and it starts at this time and it ends at that time. And, I know what to expect. So yeah, sometimes it's easy to get your priorities wrong. And even since that couples night, even though it was a good reminder, it's still difficult. It's still difficult to actually put it into practice. Is the WhatsApp to create for our spouse become reminder. Oh yeah. 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 Ya, gitulah. So we try to have like date night, that kind of thing, like to put each other before the kids. Because in the long run, maybe the kids will whine about it at first, like if they're not used to it. But in the long run, it's good for them. Like, it's good for the kids if they see that their parents spend time together and want to spend time together. Jangan lupa kalau ada question ya. Aku mau nanya nih lagi. Tadi menurut Bang Hadi dan Kak Laura juga kejujuran dari awal udah biasain kejujuran kan. Jadi
sampai sekarang orang, what do you think about, do you guys sharing your password, social media and password M-banking? Sampai sekarang, apakah pas enggak, I mean like pas kalian tuh sharing password enggak? Password sosial media, password handphone. Oh yeah. We know each other's passwords. Yeah, our phone passwords are the same. Our mobile banking passwords are the same. And I know his email password. I know his everything there. Pokoknya kita tulis di WhatsApp. Oke. Berarti nggak ada yang tersembunyi. Tapi udah tahu begitu, apakah saling checking nggak? Atau hanya trust aja? No. Enggak. Karena udah percaya ya. Jadi mau karena udah percaya itu, jadi karena dari dulu kan udah keterbuka. Jadi udah sepakat passwordnya sama ya. Jadi kalau misalnya nanti pas dia cek, nggak bisa ini, balik lagi ke password itu, kan harusnya sama, akhirnya ubah lagi gitu kan. Jadi udah dari awal. Ya itu sih poin pentingnya. Memang nggak ada yang tersembunyi. Kita pun pasti belajar percaya. Iya. Jadi karena sering terjadi nih kan, waktu pacaran aja kita udah sering sangat posesif nih misalnya. Kita periksain, kita iniin, ternyata hubungan yang sehat itu justru saling percaya, walaupun kita saling tahu, gitu sih yang pengen aku dapatkan poinnya. Jadi ada yang mau kalian tanya nggak? Ayo, ada yang mau kalian tanya? Tuh, udah masuk pertanyaan. Oke, hampir sama nih pertanyaannya, finansial nih. You use it as first or do you? Kalau aku langsung jawab ya, langsung bilang Mas Dennis ya, langsung bilang. Maybe because in the beginning we worked at the same place, so it's something that we talked about pretty quickly, I think, and especially like as a foreigner, we were doing a similar job, but I was getting paid more, and there were rumors like this is back like how many years ago? Like 12 years ago. Yeah. We got paid in cash, like not even a paycheck, and it was at a school. Like sometimes they would not have enough money to pay us, and we'd have to like line up, and they always made the foreign teachers, we have to go last, and then if it's not enough, they would tell us, can you come back on Monday? Like so from that situation, yeah, when we were dating, of course we talk about it. We talk about all things related to work. So and it was silly, like the teachers would gossip, of course, about how much the foreign teachers earned, and they were way off. Like they thought that I was earning a lot more than I actually was. So yeah, that's just our personal experience. But I think in general, so I think you said in the chat that it's taboo. I don't know. For me in my culture, it's not taboo. Like for your boyfriend or girlfriend to know how much you earn. Maybe for Linda ya, maybe you can like illustrated aja, kayak kan aku nih misalnya segini nih, aku gini, mungkin dengan mimik muka yang yang energik aja gitu. Tapi kalau memang nanyanya serius, kamu tahu nggak? Wah, itu ngeri juga ya. Tapi kalau
agak dibawa apa? Misalnya gini nih, kamu misalnya gini. Nah, kamu gimana menurut? Pakai ilustrasi aja gitu. Nanti dia paling nanti pasangan kita nanya kan, maksudmu gimana? Enggak loh, maksud aku gini. Emang itu lebih bagus daripada serius ya. Gajimu berapa? Gajiku berapa? Oh suka apa? Oh suka ini. Aku juga suka. Loh, sama-sama suka kita. Loh, jadi gimana? Nah, itu takutnya kan nggak enak ya. Tapi kalau tahu nggak, sayang tahu nggak? Sebenarnya gini. Agak nyampeinnya agak gitu memang. Nggak tahu ya kalau kayaknya Indonesia kita bisa gitu lah ya. Kalau in England, if we want to talk about financial, but not too serious, like that also, like for example, like this, the style, the way we talk. Yeah, maybe just talking generally, not exactly. Yeah, I pakai remember ilustrasi also, itu lebih bagus. guys, please, I remember also something that happened a few years into our marriage that I wish we had done sooner is we followed like a church course, and it covered all different topics, but like every week we would go and there'd be a different focus. And one week it was about money, and it was, it was like, what does the Bible say about spending and saving and tithing and that kind of thing. It was about, again, like your mindset around money. So I think it's also an important thing if you're planning to get married is to follow something like that together. What was it? Bedekaya. I remember where they had the session about money. Bertumbuh dalam Kristus. Yeah, so you have like so it's not you just talking to each other, but you're hearing from someone else, and it's Bible related, and then you can use that as a point of discussion to figure out where you're at, like if you're seeing things the same way or not. Dibicarakan aja ya kalau memang bisa di awal ya sebaiknya. Iya. Dan kalau bisa jangan serius sekali, ilustrasi aja atau mana gitu ya. Karena kita nggak tahu. Dudukkan aja di kedai kopi biar enak. Tapi kedai kopinya yang agak menurut selera cewek lah, ya kan? Kalau kita kan lah, yang ada menu-menu matcha latte, ya gitu-gitu. Cocok dia, cakep. Oke, sip. Gimana? Oke. Ada question lagi? Guys, yang mau kalian tanya sama Bang Hadi dan Kak Laura? Mana pertanyaan kalian yang nyangkut kemarin hari Senin? Mana tuh? Bang, aku nanya ngelanjutnya tadi, Bang. Kan tadi di fase ya kembali lah ya ke belakang, nggak apa-apa sedikit. Di fase dimana ketika hubungan itu sudah berpisah, tapi masih ada partikel perasaan yang memunculkan untuk kembali lagi, terus tiba-tiba melakukan itu tadi, mengungkapkan perasaan yang udah nggak peduli lagi apa jawabannya, apa hasilnya, gitulah kira-kira ya, nothing tulus. Dan terus ternyata di luar ekspektasi abang sendiri, bahkan kakak menerima kehadiran abang kembali dan merajut hubungan kembali. Apa perasaan setelah itu? Apakah feel-nya biasa atau justru better, atau seperti orang yang baru ketemu dengan pasangan, atau gimana gitu, Bang? Karena kadang-kadang ada juga hubungan itu yang yang sudah berlarut lama tidak berkomunikasi, kan nggak usah munafik, biasanya feel-nya beda. Iya kan, feel-nya beda. Nah, kalau seandainya abang mengalami perbedaan perasaan, gimana sih cara nyikapinnya gitu? Apa langkah-langkah yang udah pernah abang laluin gitu? Gitu, Bang. Oke. Kalau aku sih awalnya ya Marco ya, mungkin karena banyak faktor juga waktu itu ya, karena bisa dikatakan telat nggak ya nikah umur 32 ya? Enggak sih.
pada saat itu spiritku kayak, aduh, kayaknya aku telat nih. Jadi dengan spirit yang seperti itu, aku sudah akhirnya aku memberanikan diri mengatakan semuanya. Dan walaupun nanti jawaban dia tidak, aku harus siap. Walaupun nanti harus nangis atau gimana, terserahlah. Yang pasti aku ungkapkan dulu. Memang aku sih kayak gitu orangnya. Jadi aku udah kepalang tanggung segala macam, udahlah gini ya gitu, udahlah dengan segenap jiwa lah lakukanlah itu kan, aku bilang aja gini, aku gini, terangkan. Nah, makasih ya kamu, jangan lupa kata-kata terima kasih itu juga harus disertakan ya teman-teman, walaupun nggak jadi sama kita apa-apa, yang penting udah jadi ada satu kekuatan, ada satu ikatan yang luar biasa nanti itu terjadi. Udah aku gini kita ungkapkan semuanya. Oh aku gini, aku nggak suka, aku gini, aku sukanya gini. Terakhir ada juga kata-kata, tapi aku mau terima kasih juga sama kamu, udah apa ya, mengisi kehidupanku juga, kamu bikin hari-hariku juga ceria atau gimana lah gitu ya. Ada juga kata-kata terima kasih itu, tapi jangan itu yang utama. Nah jadi yang utama itu, apabila nanti tertolak, apa yang harus dilakukan? I thought we were finished earlier. Can stay here because you too noisy. Jessica go home. Ya. And you would not have. Tunggu ya guys. Nah, tadi oke. Ya itu ya. Jadi pokoknya siapkan mentalnya aja, Marco ya. Misalnya ya apapun yang terjadi, misalnya itu tertolak, ya sudah. Kan udah memang itulah yang kita enak dari mengikut Tuhan Yesus ya. Semuanya itu perkataan mesti diperkatakan. Jangan hanya simpan di dalam hati. Ya udah, aku ada satu ayat memang yang mengatakan itu, perkatakanlah gitu ya. Ya udah, aku nggak tahu gimana kekuatan dari mana. Pokoknya aku akan bilang ini segala macam ini. Aku akan melakukan we do it first and let God do the rest gitu. Yakin kali sama itu. Walaupun nanti memang nggak kuat, taruhlah nanti ditolak, ya udah. Habis ditolak ini mau gimana? Ya udah, lanjutkan apa yang ada. Mungkin kita udah mulai direncanakan kecil-kecil lah. Oh, aku mungkin mau melanjutin hobiku, aku mau bikin ini, aku mau fokus di kerjaan. Kayaknya kita udah plan seperti itu kalau memang itu terjadi. Tapi nggak tahu ya, mungkin setiap orang beda-beda. Tapi khusus yang ini aku yakin banget sama dia. Gitu. Nggak tahu kenapa gitu, pede banget gitu. Puji Tuhan ya terjadi. Intinya itulah, kita perlu perencanaan tadi ya. Kalau misalnya ditolak, ya udah aku mau fokus kerja. Mau ini gitu. Aku mau belajar masak. Aku mau jualan nih. Nggak apa-apa. Sesuatu hobi yang ekstrim itu memang nanti tuh bisa buat kita move on. Itu sih, tapi puji Tuhan ya. Terima ya. Jadi wish for the best, tapi ready juga for the worst, gitu aja ya. Gitu kok, gimana kok? Karena percaya Tuhan menyertai kita. Percaya. Setuju aku. Aman. Oke. Boleh diterima ya. Bisa diterima Bang, karena ya pemaknaannya sih kayaknya satu pemikiran. Hanya memang implementasinya belum gitu. Beda langkah nih sama Bang. Itu aja. Tapi memang kok harus melakukan sesuatu, pada mau ditolak mau nggak ditolak kita harus melakukan sesuatu. Intinya itu sih. Oke Bang, siap. Nah, ya, jadi jangan stuck. Mau ditolak maupun diterima, tetap melakukan sesuatu. Itu sih. Oke, lagi guys. Oke, apa tuh? Tuh gimana cara menyatukan perbedaan-perbedaan?
Pasti banyak lah perbedaan selera makan, ya kan? Perbedaan cara bangun dan lain-lain lah, apalagi udah beda kultur ya. It's not easy. I think in some ways we don't. We like. Again, it's easy to get into habits, and not all habits are good. Yeah, like. Yeah, we don't eat the same things, so we don't eat together often. Yeah, like you I don't know. That's it. That's food. Kalau aku sih ya, perbedaan itu bakal ada terus, Megan, sampai tua nanti, sampai udah nenek pasti tetap ada. Karena itu yang pertama aku tanamkan di pikiran. Perbedaan itu, sedangkan orang tua aku aja udah 70, bapak 70, mau 76, mama 74, masih berantem. Bayangin ada berapa tahun masih berantem mereka. Jadi tanamkan yang pertama itu. Jadi perbedaan pasti akan tetap ada. Tapi gimana caranya menyatukan perbedaan tadi itu kan? Yeah. Melengkapi aja. Contoh ya, misalnya kita suka berantem tuh masalah ini anak-anak, misalnya masalah anak-anak gitu. Orang tua aku ngajarin aku dulu kayak gini. Aku kan nggak tahu orang tua dia ngajarin gimana. Sama dia juga. Aku ngajarin orang tua aku begini. Aku kan nggak tahu orang tuamu gimana. Gitu ya. Nah, seperti itu. Akhirnya karena kita laki-laki, kita harus ngalah. Kita harus rem dulu. Bineka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap satu. Mantap juga Pak Wisnu. Laki-laki harus lebih ngalah ya. Memang mengalah, walaupun nanti dia mengalah tapi dia mukul juga. Ya. Walaupun dia ngalah tapi dia mukul juga gitu. Tapi itu yang pertama dilakukan adalah itu. Nggak bisa dua-duanya gini, nggak bisa. Jadi ada satu yang harus rela pertama yang mempelajari. Ini kan nggak mau mempelajari sama-sama keras nih, nggak bisa. Harus ada satu yang rela mempelajari dan rela bertanya, ini gimana, ini gini ya. Karena kita sudah menunjukkan sikap itu, nanti pasangan kita akan mengikuti kita. Percayalah. Jadi memang harus ada yang ngalah. Nggak mesti laki-laki juga sih. Mungkin perempuannya dulu. Gitu, bisa. Banyak juga yang aku pelajari dari dia. Mungkin jadi ujung-ujungnya terima. Oh iya ya, banyak juga yang aku pelajari dari dia. Dan dia juga sama. Oh iya, aku juga banyak. Nanti kita obrolkan. Itulah how to match the differences tadi. Mudah-mudahan Megan menerima. Ini ada Noya nih Bang. What do you think, guys? Is it more important compatibility or attraction first in starting a relationship? It's based on how we got together. Yeah, I mean, of course, there has to be some sort of spark, right? Like harus ada attraction. Yeah, but then that's part of compatibility, right? If we don't have that initial spark. Iya. Why sama kayak ini Noyan. Misalnya kita ke restoran nih, ada ini. Pasti kan kamu harus pilih satu kan. Mana yang bikin sparks pertama? Mana yang attract kamu pertama? Makanan yang mana? Yes, itu. Nanti nggak sesuai ekspektasi, tapi kamu udah coba kan. Itu bisa itu malah ya udah. Kalau kamu mau lanjut dengan rasa itu, lanjutkan. Tapi kalau kamu nggak mau lanjut, ya sudah. Pilih yang lain. Attraction itu memang penting juga. Dan percaya kalau udah gitu, nanti tuh bisa saling melengkapi, saling compatibility. Pasti terjadi. Jadi jangan hanya memikirkan dari kita aja. Percaya dia juga seperti itu. Itu perlu. But then, like Hadi said earlier, like, maybe we're not the best example because we're not the holiest of examples. Yeah, we're not the holiest example. In like I said, like lots of things like
that came later for us, in terms of turning to God and finding community and fixing past mistakes. So I think for starting a relationship, it's good if you can do it like somehow through the church. Yeah, like we didn't at all. Oke, terus oh ya, semoga Noyan bisa terima ya. Tapi banyak orang sekarang jalanin dulu, tapi cintanya justru. So Linda's question. I think what happens after you get married is like one example is when we were dating, I thought Hadi was an extremely happy, funny. I didn't think he was laid back, but after we got married, yeah, I realized like he's got a lot of things that stress him out and things that have to be a certain way, like the house has to be clean and the bed sheets have to be tight and like all these like random things like that to me like are not important, or so yeah, how do you deal with it? You just have to deal with it. Yeah, you just have to adventure tadi ya. Yeah, see it as an adventure rather than an annoyance. And again, being in a community with other couples really helps, because you realize you're not alone, that every couple has their weird things. Kalau surprises itu oke juga yang Linda bilang tadi ya. Maybe we can kita boleh juga tanya sama orang tua kita atau mungkin teman kita yang sudah menikah. Nggak apa-apa juga, jadi kayak menambah pembendaraan kita. Gimana istrimu gini-gini? Tidurnya nggak tau nggak? Tidurnya gini, gitu ya. Misalnya ya surprise-nya gitu ya. Tapi jangan dilihat negatifnya aja, positif juga. Tapi walaupun dia kayak gitu, masakannya enak. Baru merasakan masakan yang enak. Jadi tetap ada, nggak bisa perfect ya, nggak bisa perfect yang gimana gitu. Jadi ya bakal ada kekurangan, semua juga manusia ada bakal kekurangan. Tapi pasti dia ada kelebihan juga. Itulah kalau untuk deal surprises. Nobody's perfect ya. Kalau ini, so you guys meet at church, kita nggak ketemu di situ. Kan saya udah bilang tadi, 2015 baru kita bertobat ya. Jadi kita nggak ketemu di church. Yeah, he took me to church. Yeah, we didn't meet at church. Okay. Ya. Aku rasa kita tinggal butuh closing statement lah dari orang Kalora dan Bang Hadi. For us. Closing statement. Kalau dari aku ada ayat favoritku, mungkin Mauis bisa share ya, atau aku aja ya. Boleh. Tunggu ya. Yuk, show. Kalau aku sukanya itu aduh ini handphone lemot banget. Oke. Open aja Bible. Can you ask for my phone for a minute? Tell her mommy needs it for me.
Kalau aku tuh suka ayat ini. Ayat ini memang benar-benar mengubahku sih. Yakobus 1 ayat 2. Ini bagian dari statement juga. Yang berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu ya. Karena sudah merit, itu pencobaan, wah. Makin banyak. Gimana rasanya Mak Ois dan Mama Denis setelah menikah, pencobaannya apakah reda? Tidak kan? Bahkan semakin kita lama menikah, semakin pencobaan itu semakin pernikahan itu diuji. Jadi inilah statement aku bahwa kita anggaplah suatu kebahagiaan. Berarti kan kita harus bersyukur ya. Pada saat jadi pencobaan tadi, karena pencobaan itu tidak selesai, teman-teman, pasti ada aja. Terus karena ada aja kita menyerah, enggak, anggap itu sebagai satu kebahagiaan, sebagai untuk buat kita semakin semakin kuat dalam menghadapi situasi apapun, terutama dalam pekerjaan, hubungan dengan orang lain, ataupun kita suami istri ataupun masih pacaran, ada aja itu pencobaan itu pasti. Jadi ayat ini memang kalau teman-teman lihat, boleh kita sama-sama memiliki ayat ini untuk memperkuat kita ya. Kalau kamu gimana? From me, one of my favorite verses is Galatians 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. I think similar to what it's connected also with Hadi's verse, like a reminder that God is always with us, and there will always be challenges, especially like, you know, we hear a lot that the enemy doesn't like married couples to be happy and families to be happy. There will always be, it's like the happier you get, the more challenges that seem to come. So yeah, for me, that's the reminder, like, you know, that's the main like message of Christianity, right? That Jesus is with us and for us, and when we have conflicts as a couple, we have to practice, like, each time it happens, each time we argue, we get better each time at resolving the conflict, because we turn to God quicker each time. Yeah, like we have the morning worship together, like whatever's going on, whatever problems we're facing, however annoyed we are with each other, we still keep our relationship with God number one. And again, it's corny, but remember that God is the captain of the relationship. Jadi memang harus ada satu style, mungkin apabila nanti punya pasangan ya, teman-teman ya, itu punya lagi pacaran, mungkin ada satu situasi yang mengharuskan kita udah berantem berat nih, tapi ada satu situasi yang mengharuskan kita udah deal dari awal. Pokoknya kalau berantem terserah, asal entah doa bareng atau apa, baca Alkitab ya, baca Alkitab tetap lanjut ya walaupun berantem ya. Ingat, nah, itu memang terus dipedomani, jangan dipedomani emosinya, tetapi janji tadi. Gitu sih. Oke. Luar biasa sekali ya malam hari ini. Pasti masing-masing kita ada yang dapat. Mungkin aku akan sedikit menyimpulkan, tapi sebelumnya aku makasih Kak Laura, Bang Hadi, sama-sama. Mohon maaf jika ini ya jawabannya kurang puas. Apa yang aku dapat malam hari ini mungkin aku akan sedikit.
yang menjadi tambahan buat aku malam hari dari orang Bang Hadi yaitu bahwa hubungan itu harus diawali dengan kejujuran ya. Paling penting komunikasi dan merubah mindset tadi bahwa it's an adventure. Itu sedikit menambah dan membuka wawasan saya malam hari ini. Jadi kita sedang berpetualang. Dora ya, the explorer ya. Kita sedang berpetualang. Jadi buat kalian yang hari ini udah punya pacar, pastikan kalian menjalaninya dengan jujur. Dan yang aku lihat tadi Bang Hadi sama Kak Laura juga ngobrol tentang bagaimana itu sudah dilakukan dari awal, ngobrol. Jadi being yourself gitu, apa adanya, nggak bertopeng. Karena lebih baik kita ditolak di awal daripada kita akan mengalami penolakan di pertengahan jalan. Dan ternyata tadi Kak Laura juga bilang bahwa walaupun mereka berbeda kultur, berbeda benua, ternyata masalah dalam rumah tangga itu hampir sama. Hampir sama semua masalah yang dialami, karena lebih tepatnya ternyata perbedaan yang terjadilah perbedaan ego gender sebenarnya ya, antara wanita dan pria, sebenarnya lebih ke situ. Jadi harus ada yang ngalah, itu poin paling penting. Jadi kalau dari masa pacaran, sulit sekali bagi kalian untuk ngalah, mungkin perlu dipikir-pikir lagi. Dan kalau dari masa pacaran kalian sudah melihat ketidakjujuran, mungkin perlu dipikir-pikir lagi. Gitu sih. Dan kalau udah ngobrol dan ternyata kalian punya hati yang sama, ya udah gas lah gitu kira-kira. Yang ku dapatkan malam hari ini, dan harus God be the center of our relationship. Karena kita limited, tapi Tuhan kita unlimited. Amin. Oke, terima kasih semuanya malam hari ini. Mari kita berfoto dulu sekali. Bagaimana? Apakah ada yang semakin semangat menjalani liburan atau semakin berpikir siapa pasanganku atau apa? Yuk, mana nih? Bang Rimadi, Erlika, Weda, Nike, Bang Rio, mana fotonya, mukanya? Noi? Mana nih, Erlika Noyan? Mana Noi? Nanya aja, nggak nampak mukanya. Yuk. 1, 2, tunggu. Oke. Nggak apa-apa lo buka setengah mukanya. Di toilet. 1, 2. Sekali lagi. Alright. Kalau kalian punya topik doa, kalian boleh tulis di kolom chat. Bang Rio ya, tutup doa ya Bang. Kalau ada topik doa khusus yang mau didoakan. Pengen pasangan ya, oke, nanti kita doakan. Selesai. Oke. Kesehatan Ya dari Bang Hadi ke Laura. Oke, sebentar. Aku akan siapkan 1 buah lagu. Semoga tidak ada halangan lagu ini. Aku akan ambil lagu jujur di sini.